Ini dulu chat buka kan? Ini kan ayo. Kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Setiap Janjimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu pagi hari ini bersama seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada, di rumah mereka masing-masing. Kami mau menyenangkan Tuhan karena Engkau sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa yang tetes air mata dalam hidupku. Amin. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam segala waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita nyanyikan dari awal. Setiap janji-Mu Tuhan. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang
katakan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat. Menolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ku berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Menolongku, amin Tuhan. Janjimu ya dan amin. Terima kasih, amin. Terima kasih, ku berterima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan. Sampai hari ini kami masih dipelihara, ditolong, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Ada suka dan ada duka yang kami lewati, tapi kami merasakan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai kami. Janjimu tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah berkat Allah turun atas kami semuanya. Atas seluruh umat-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan saat pagi hari ini dimanapun mereka berada. Urapi kami semua. Pimpin kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian satu kali lagi. Nyanyian kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Hanya Tuhanlah yang akan menyertai kita. Janjinya akan timbul seperti fajar. Tidak pernah berhenti, akan datang kepada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, aku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari.
Sekali lagi kita nyanyikan dari depan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup ya Tuhan. Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, amin. Tentangmu membelaiku, cintamu memuaskanku, amin. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu Tuhan. Seperti fajar pagi hari, amin, haleluya. Tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami dan seluruh umat-Mu percaya kepadamu Tuhan, bahwa janji-Mu akan terbit seperti fajar, setiap hari terbit untuk kami umat manusia. Janji-Mu akan digenapi ya Bapa. Janji-Mu akan Engkau laksanakan. Janji-Mu akan Kau nyatakan untuk kami semua. Percaya yang takut kepadamu, yang taat dan setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati nyanyian pujian ini, berkati seluruh umat-Mu yang telah Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami semuanya boleh seturut dengan kehendak firman-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Salam sejahtera. semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, supaya Tuhan Amin. selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan. Amin. Saudara, Haleluya. saya ingin menyampaikan firman Tuhan secara singkat saja. Kalau kemarin minggu dan minggu sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan tentang jemaat yang ada di Asia Kecil, di Efesus, dan kemarin juga ada di mana kemarin itu di Smyrna, dan hari ini jemaat yang ada di Pergamus. Secara singkat saya ingin menyampaikan kepada kita tentang latar belakang jemaat yang ada di Pergamus. Namun sebelumnya saya akan memberikan tema kepada kita, menjaga kekudusan hidup. Di dalam dunia seperti sekarang ini, menjadi orang baik itu
sulit sekali. Menjadi orang kudus itu, orang suci itu sulit sekali. Karena dunia ini sudah tercemari oleh dosa. Baik dosa secara langsung maupun dosa yang tidak secara langsung. Kita belajar dari jemaat yang ada di Pergamus. Saya akan bacakan satu ayat saja sebagai landasan firman Tuhan yang ingin saya terangkan kepada kita semua. Demikian dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan demikian. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu saja sedikit sebagai ayat yang mendasari khotbah saya hari ini. Saudara, jemaat Pergamus ini adalah jemaat yang pernah hidup di Asia Kecil. Kalau sekarang Asia Kecil itu adalah di daerah Turki. Nah, jadi ada di daerah Turki. Dan pernah ada jemaat di sana, di daerah Pergamus, di mana jemaat itu tinggal di sebuah kota provinsi atau ibu kota provinsi di bawah pemerintahan kerajaan Romawi, di mana di dalam kota itu ada banyak berhala, ada banyak kuil, ada banyak patung. Salah satu berhala yang akhirnya juga dijadikan sebagai objek untuk disembah adalah kuil dan juga patung dari Kaisar Romawi. Bahkan di sana juga terkenal kota yang maju. Sampai di sana ada juga kuil penyembuhan. Kuil yang dipercaya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Makanya di sana ada kuil dalam bentuk ular. Makanya siapa yang percaya kepada kuil yang di dalamnya ada ular, maka dia sembuh. Dan inilah menjadi simbol dari banyak lembaga kesehatan. Seperti coba lihat di apotek simbol itu adalah ular. Itu berasal dari sana. Bapak Ibu, dan begitu banyaknya patung, begitu banyaknya kuil, begitu banyaknya berhala di sana, potensi daerah itu tidak mengenal Tuhan kecuali mereka percaya kepada patung dan percaya kepada kekuasaan Romawi yang memberikan mereka kesejahteraan. Dan Alkitab memberikan catatan, tempat itu menjadi tempat iblis. Tempat iblis berdiam, karena iblis menggiring orang untuk menyembah manusia, menggiring orang, masyarakatnya untuk menyembah benda-benda tertentu. Kalau dalam iman percaya kita, itu dianggap penyembahan berhala. Mungkin di keyakinan lain dikatakan itu syirik. Sehingga jemaat yang ada di dalam kota itu berpotensi ikut terpengaruh. Berpotensi mereka ikut terseret ke dalamnya. Karena itu melalui renungan singkat ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang pertama berkaitan dengan jemaat di Pergamus ini dengan tema menjaga kekudusan hidup. Yang pertama adalah pujian dari Tuhan. Firman Tuhan datang kepada jemaat itu dalam bentuk pujian. Dikatakan begini, pujiannya itu dikatakan begini: engkau tinggal di lingkungan setan banyak, yang setannya banyak, tapi engkau bisa mempertahankan keyakinanmu kepada Tuhan dan tidak goncang imanmu. Ini benar-benar diapresiasi oleh Tuhan, sehingga mereka dipuji oleh Tuhan dalam hal mempertahankan iman kepada Tuhan. Itu sebuah prestasi. Makanya Tuhan mengatakan Tuhan memuji masyarakat di situ, jemaat di sana, sehingga jemaat di situ benar-benar menjaga keyakinannya kepada Tuhan, tidak terpengaruh dengan lingkungan situasi yang ada di sekitar itu. Berbeda dengan sekarang ini. Kalau kita memperhatikan sekarang ini
itu gambaran adalah jemaat di Pergamus itu gambaran dengan kehidupan kita sekarang. Kita sekarang juga tinggal di dunia. Di dunia ini juga banyak setannya, katanya begitu. Banyak setan. Ada setan terang-terangan, ada setan penuh dengan tipu muslihat. Nah, kalau yang berbahaya itu kalau terang-terangan kita bisa lawan. Tapi kalau dengan tipu muslihat, terlihat di depan kita baik, tapi di belakang kita nusuk. Nah, ini kan berbahaya. Ini yang sering diistilahkan musuh di dalam selimut. Saya nggak tahu kalau sampai itu ada di sekitar kita, hati-hati, waspada, jangan sampai kita menjadi korban. Jadi selama kita ada tinggal di dunia dan kita bersentuhan, berinteraksi dengan banyak orang, potensi orang juga membawa pengaruh kepada kita. Pengaruh positif bisa, pengaruh negatif bisa. Kalau pengaruhnya itu positif, mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan manfaat kepada kita, welcome. Tapi bagaimana dengan kalau pengaruh itu negatif, merusak moral kita, merusak iman kita, bahkan merusak hubungan di dalam keluarga. Salah satunya tentang perselingkuhan. Orang mengatakan selingkuh itu indah. Kenapa dibilang selingkuh indah? Karena mereka yang melakukannya. Kalau saya boleh katakan, selingkuh tetap bencana. Karena itu jangan ada yang melakukan tindakan seperti itu. Jadi pujian yang disampaikan oleh Tuhan adalah ketika mereka ada di tengah-tengah masyarakat yang di mana Alkitab memberikan catatan itu adalah tahta iblis, mereka bisa bertahan dan mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tidak mudah tergoyahkan. Itu yang pertama. Pujian dialamatkan kepada jemaat Pergamus. Yang kedua adalah keberatan. Ada keberatan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu ayat yang ke-14 tadi. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Jadi selain pujian yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat itu, jadi Tuhan itu objektif, ya. Kalau memang baik ya katakan baik, tapi kalau memang salah katakan salah. Nah, dalam hal ini kesalahan dari jemaat Pergamus dikritik oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku keberatan. Apa yang diberatkan? Karena di antara jemaat itu ada orang yang turut bergabung, tetapi menerima pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi dia mencoba mengkompromikan ajaran-ajaran Tuhan dan juga ajaran-ajaran manusia. Ada pernah saya dengar mengatakan begini, berbohong demi kebaikan itu nggak apa-apa. Hati-hati dengan kata itu. Hati-hati dengan istilah itu. Jangan sampai kita untuk membela diri berbohong demi kebaikan itu nggak apa-apa. Saya boleh katakan berbohong tetap berbohong. Alkitab memberikan catatan bapaknya pembohong adalah iblis. Berbohong itu hanya apa ya namanya? Jalan keluar sementara. Tapi kebohongan demi kebohongan, akumulasi dari kebohongan, suatu saat itu akan terbongkar bagaikan bom waktu. Jadi jangan kita kompromi dengan dunia ini demi alasan untuk kebaikan-kebaikan, padahal sebenarnya bertentangan dengan iman percaya kita dan sebagainya. Inilah yang diberatkan, yang menjadi keberatan dari Tuhan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Engkau mendengarkan, ada di tengah-tengahmu ada orang yang memberikan nasihat dari Bileam. Bileam ini adalah ajarannya mengkompromikan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan iman percaya kita, bahkan bertentangan dengan nurani kita, tetapi dengan alasan yang penting mendatangkan kebaikan. Nah, bahaya. Sekarang banyak sekali seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini, kebohongan itu seakan-akan menggurita, ya. Orang mengatakan biasa. Tapi saya berharap jangan ada di antara kita yang melegalkan sebuah kebohongan. Karena kebohongan itu nanti juga pada akhirnya akan terbongkar. Kalau sudah terbongkar, mau apa? Yang tepuk tangan siapa? Setan, iblis. Tentu saya dan saudara dikasih oleh Tuhan roh yang
dikasih juga pengetahuan, yang bisa berpikir secara akal sehat, dan juga dikasih hati nurani yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi salah satu keberatan dari Tuhan karena mereka membiarkan beberapa orang menerima ajaran atau memberikan nasihat-nasihat yang mengkompromikan antara dosa dengan ajaran yang sehat. Yang ketiga, dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-16. Yang pertama tadi adalah pujian kepada jemaat Pergamus, yang kedua adalah keberatan Allah terhadap jemaat di Pergamus, dan yang ketiga adalah nasihat Allah kepada jemaat Pergamus. Jadi ini nasihat. Ketika jemaat itu dipuji, tetapi Tuhan juga tidak menampik bahwa jemaat itu juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya ini dikritik oleh Tuhan habis-habisan, dan tujuannya supaya mereka tahu bahwa mereka punya kesalahan. Jadi kalau ada orang mengkritik, jangan alergi kalau ada yang mengkritik, karena kritik itu adalah sesuatu yang menyadarkan kita akan kesalahan kita. Baru yang ketiga adalah nasihat dari Tuhan kepada jemaat Pergamus. Nasihatnya apa? Bertobat. Artinya, jangan kamu lakukan kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Alkitab pernah memberikan catatan begini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali kita berikan kesempatan kepada iblis, dia akan memangsa kita. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, entah saudara ada di kos-kosan, entah saudara ada di rumah, entah saudara sedang ada di dalam perjalanan saat ini, yang mengikuti ibadah online hari ini, saya berharap situasi saat ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka iblis yang akan mendekat kepada kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu menghadapi kenyataan hidup. Karena terlalu keras tekanan hidup saat ini. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya merasakan bersama dengan Ibu Pendeta bagaimana kami mengalami. Tetapi kami berkeyakinan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, dan juga tanpa maksud tertentu dari Tuhan. Karena itu, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, jangan engkau jauh dari Tuhan, supaya engkau dimampukan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Yang kedua, ikuti ajaran Tuhan, firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, suluh bagi jalan kita. Dan yang ketiga adalah, kalaupun kita sempat melakukan kesalahan, mari kita evaluasi. Kalau memang salah, katakan salah. Dan kalau kesalahan itu diingatkan kepada kita, itu artinya kita sedang diselamatkan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Doa dan harapan saya, semua jemaat yang ada, yang hadir, baik yang mengikuti online ini maupun melalui PDF yang sudah kami sampaikan, kiranya tetap menjaga kekudusan hidup. Jangan aneh-aneh. Jangan macam-macam. Karena dunia ini sudah terlalu keras tekanannya terhadap hidup kita. Saya yakin ketika saudara dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Dan diberikan kita akal sehat dan nurani yang murni, sehingga kita bisa mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Hanya orang yang jernih pikirannya, murni nuraninya, yang bisa mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang baik untuk dirinya, baik untuk Tuhan, dan juga baik untuk masyarakat luas. Doa saya, harapan saya, semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja renungan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Kita akan akhiri dengan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus
Sekali lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah Roh Kudus setiap hari. Dapat jalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat jalan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau masih berkenan kepada kami, memberikan kesempatan bagi kami boleh berkumpul di dalam ibadah melalui Zoom pada hari ini. Kami mempercayai apa yang kami lakukan ini adalah baik dan mendatangkan kebaikan bagi kami, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, firman Allah jelas datang kepada kami, dan Engkau mengingatkan kami, dan Engkau mengingatkan jemaat yang ada di Pergamus, supaya kami sadar diri bahwa kami sedang ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Kalau kami tidak dekat dengan Tuhan, maka kejahatan akan menelan kami. Iblis akan memperbudak dan memperlakukan kami tidak manusiawi. Karena itu, peganglah tangan kami setiap hari, supaya kami jangan tersesat. Firman Allah yang kami dengar bisa menjadi suluh bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, dimanapun kami berada. Kalau ada yang sakit, Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang susah, Engkau berikan mereka penghiburan ya Tuhan. Kalau ada yang lemah, Engkau memberikan kekuatan. Mereka yang masih sekolah, mahasiswa, Tuhan berkati pendidikan mereka. Mereka sebagai wira swasta, berkati pekerjaan mereka. Bahkan masa depan semua anak-anak Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Dengan rendah hati kami datang dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, menguluskan kami, supaya kesalahan kami, dosa kami tidak menghambat pertolongan Tuhan sampai kepada kami. Dimanapun seluruh sidang jemaatmu berada, Tuhan memberkati. Ini doa kami. Kami sampaikan dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Bisa dihidupkan mic-nya supaya satu dengan lain bisa saling menyapa. Halo Al. Shalom. Halo Loren. Randy. Coba lagi coba mungkin ini ya. Ini gimana? Coba Bang dimunculkan yang banyak. Semuanya. Dimunculkan. Ya. Randy, Siska, Beta, Yohanes, Axel. Siapa lagi? Halo Axel. Yuk. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Halo. Sampai ketemu. Sampai ketemu hari Minggu. Yohanes, nanti saya tunggu selesai ibadah ini. Silakan datang ke rumah. Kita akan bincang-bincang ringan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bincang ringan, makan berat. Amin. Berkati. Sampai jumpa hari Minggu. Dah. Ya.